Oke, selamat siang. Minggu lalu kita sudah berdiskusi, sudah disampaikan sedikit materi terkait proses pemisahan dan ada pengantar terkait distilasi. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan materinya, saya ingin bertanya, apa yang Anda tangkap dari perkuliahan minggu lalu? Apa itu distilasi? Atau bagaimana prinsip dasar distilasi? Secara prinsip, bagaimana secara prinsip apa itu distilasi? Pemisahan dengan perbedaan titik didih, Pak. Pemisahan dengan perubahan titik didih. Perbedaan titik didih. Perbedaan titik didih. Oke, jadi Anda ingin memisahkan suatu komponen dari komponen yang lain. Jadi di dalam umpan atau senyawa awal, Anda punya campuran komponen gitu ya. Kemudian Anda ingin memisahkan komponen tadi dari komponen yang lain, karena komponen tadi punya perbedaan titik didih dengan komponen yang lain. Nah, caranya bagaimana? Agar dia bisa memisah. Dipanaskan, Pak. Itu ya oke. Mungkin atau prinsip apa yang Anda gunakan agar si komponen yang lebih atau yang punya perbedaan titik didih itu bisa terpisah dari komponen yang lain. Tadi ada yang jawab dipanaskan. Kenapa kalau dipanaskan jadi misah? Karena perbedaan komposisi pada kesetimbangan fasa uap dan cair, Pak. Oke, jadi prinsip dasar distilasi itu adalah kesetimbangan uap cair. Jadi yang campuran yang tadinya hanya satu fasa, tapi isinya adalah banyak komponen, ini Anda buat jadi dua fasa. Dua fasa artinya bisa dipisahkan, gitu ya. Nah, dua fasanya apa? Dua fasa ini adalah ada fasa uap, ada fasa cair. Nah, kemudian komponen yang memiliki perbedaan titik didih atau kata lain adalah komponen yang memiliki kemudahan menguap yang berbeda dari yang lain, ini akan pindah ke uap. Jadi pemisahan berdasarkan distilasi atau pemisahan dengan cara distilasi berdasarkan perbedaan titik didih ini dengan kata lain adalah komponen tadi lebih mudah menguap. Sehingga ketika Anda buat satu fasa menjadi dua fasa, uap dan cair, yang lebih mudah menguap itu akan banyak terkumpul di fasa uap. Sementara yang lebih sukar menguap itu akan tertinggal di fasa cair. Apakah bisa terpisah secara sempurna? Bahwa nanti kalau ada dua fasa uap, ada dua komponen A dan B, A lebih gampang menguap, lalu Anda buat jadi dua fasa uap dan cair, apakah di uap ada A, di A-nya ada A, dan di cair A-nya ada B? Enggak ya. Jadi di uap tetap ada campuran A dan B, tapi A-nya lebih banyak. Sementara di cairannya itu juga ada A dan B, hanya B-nya lebih banyak. Nah, nanti ada proses yang namanya kesetimbangan uap cair. Jadi pada kondisi jenuh, kapan kalau Anda punya campuran A dan B, kemudian Anda didihkan atau Anda naikkan temperaturnya, kapan dikatakan campuran tadi mengalami kondisi jenuh? Saat laju komponen yang mengembun sama dengan laju komponen yang menguap, Pak. Oke, itu kapan? Pada posisi apa? Kalau Anda, kemarin kita sudah belajar berbagai jenis diagram ya. Jadi ada diagram fasa yang menghubungkan antara fasa fasa uap, fasa cair, dan fasa padat. Nah, kesetimbangan uap cair berarti Anda melihatnya di fasa uap dan cair. Garisnya adalah di garis uap dan cair. Kalau hanya satu komponen saja, bentuknya garis, gitu kan ya. Tapi kalau itu adalah campuran, bentuknya menjadi daerah.
Oke. Nah, kapan campuran tadi karena itu bentuknya adalah daerah ya, kapan campuran tadi disebut berada dalam kondisi jenuh? Dan apa fasa dari campuran yang disebut dalam kondisi jenuh tadi? Ada yang bisa jelasin nggak? Gimana? Ada yang bisa jawab? Anda lihat gambar yang saya tunjukkan di layar ya, kelihatan? Ini apa nama gambarnya? Masih ingat? Diagram apa? Kelihatan nggak? Halo, halo? Kelihatan, Pak. Ya, ini namanya diagram apa? Diagram TXY. Diagram TXY. Bagaimana cara Anda mendapatkan diagram TXY ini? Tekanannya konstan. Coba menjawab dengan kalimat lengkap ya. Kalimat lengkap, tidak usah terlalu panjang, tapi jangan hanya sekata, dua kata. Coba. Bagaimana mendapatkan diagram TXY ini? Pemotongan daerah ketika pressure-nya konstan. Pemotongan daerah ketika apanya konstan? Tekanannya konstan. Oke, awalnya kan Anda punya diagram fasa yang bentuknya 3 dimensi ya. Ada T, T, X, Y. Menghubungkan antara tekanan, temperatur, komposisi di fasa cair, dan komposisi di fasa uap untuk campuran A dan B. Kita melihatnya dari sisi satu komponen A saja yang lebih mudah menguap, sehingga kalau Anda tahu komposisi A, maka komposisi B adalah 1 minus komposisi A, kalau dalam fraksi mol, gitu ya. Nah, diagramnya kan 3 dimensi, ada tekanan, temperatur, X, dan Y. Nah, kurva TXY ini Anda dapatkan dengan memotong diagram 3 dimensi pada garis tekanan konstan. Betul. Nah, sekarang setelah dipotong, Anda dapat kurvanya seperti ini. T ini X, Y. Anda ingat lagi ya, ini masih berupa daerah. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, kalau dengan melihat yang di bawah, fasanya apa? Yang di bawah daerah ini? Cair, Pak. Cair. Yang atas berarti uap. Kebalik ya. Nah, kapan suatu komponen atau campuran itu dikatakan jenuh? Kalau melihat daerah ini, kalau melihat diagram TXY ini. Kalau hanya satu komponen saja, cairan yang isinya hanya satu senyawa murni, maka dia disebut jenuh ketika cairan tadi mulai berubah menjadi halo. Kalau hanya satu senyawa, berarti kan bentuknya garis. Berarti ketika ini suara saya masih bisa didengarkan ya? Bisa, Pak. Masih, Pak. Takutnya koneksi saya, karena yang tadi pagi tahu-tahu mati. Oke, ketika hanya satu senyawa murni, cairan yang isinya satu senyawa murni, dia disebut jenuh ketika dia sudah melewati yang namanya titik didih. Bentuknya garis atau titik, ya maksudnya tergantung tekanannya ya.
Dan tergantung tekanannya, maka si senyawa tadi akan disebut jenuh ketika dia sudah mulai berubah menjadi uap. Nah, kalau campuran, kondisi jenuh sudah tidak lagi berupa titik, tapi berupa daerah. Berarti kondisi jenuh itu ada di mana? Kondisi jenuh itu ada di sini. Bisa dibedakan menjadi, kalau pas di sini, ini namanya titik apa? Bubble. Bubble. Karena di sini cairan mulai terbentuk satu titik uap. Kalau di sini namanya Keju, Pak. embun, karena uap mulai membentuk satu titik cairan. Nah, di daerah hijau ini yang disebut daerah jenuh. Bisa dibedakan, di sini di bubble itu namanya cair jenuh, yang di dew itu namanya uap jenuh, yang di dalamnya ya berarti campuran uap cair jenuh. Ya, jadi kondisi jenuh untuk campuran ini bisa uap jenuh, bisa cair jenuh. Berarti itu ada di garis ya. Jadi kondisi jenuh uap jenuh maupun cair jenuh itu ada di garis. Yang di garis bubble point itu adalah cair jenuh, yang di garis dew point itu adalah uap jenuh, sementara kalau yang di antaranya adalah campuran uap dan cair jenuh. Oke. Nah, masih di diagram TXY ini, tadi kita ingat bahwa distilasi itu adalah memisahkan komponen yang memiliki kemudahan menguap yang berbeda. Komponen yang lebih gampang menguap itu akan dilarikan ke fasa uap lebih banyak, yang lebih susah menguap dilarikan ke fasa cair lebih banyak. Kemudian campuran dua komponen itu akan membentuk diagram TXY seperti ini. Nah, Anda masih ingat distilasi itu kan Anda ingin memurnikan suatu zat. Nah, kalau distilasi itu dijalankan hanya satu tahap saja, atau kesetimbangan uap cairnya hanya berjalan satu tahap saja, apa akibatnya? Atau apa hasilnya? Tidak terpisah secara sempurna, Pak. Tidak terpisah secara apa? Sempurna, begitu? Kurang murni, Pak. Kurang murni. Betul? Bisa nggak dengan satu tahap distilasi Anda dapat A itu yang gampang menguap ya, yang murni? Bisa, Pak. Bisa. Caranya? Tapi sedikit. Ya, jadi tergantung kondisi umpannya. Ya, kalau misalnya campurannya itu ada di 0,5 campuran, kemudian Anda panaskan gitu ya. Kemudian kalau Anda masih ingat ya cara narik garisnya, misalnya ada di sini. Ke kiri terus dibaca ke bawah, itu menunjukkan apa? X atau Y? X, Pak. X. Berarti yang ke kanan itu menunjukkan Y. X itu apa? Definisinya? Fraksi pada fase Fraksi cair. Lebih lengkap lagi. Cair, Pak. Fraksi senyawa A di cair. Betul. Ketika berada di posisi ini, kelihatan nggak ya? Nah, ketika berada di posisi ini, kondisinya apa? Campuran. Campuran uap dan cair jenuh. Berarti ada uapnya, ada cairnya. X itu menunjukkan fraksi mol A di cairannya. Y menunjukkan fraksi mol A di uapnya. Jumlahnya bagaimana? Jumlahnya Anda menarik garis yang berkebalikan. Anda tarik kiri itu menyatakan
jumlah dari uapnya, Anda tarik ke kanan, itu menyatakan jumlah cairnya. Walaupun itu bukan dalam langsung nilai jumlah ya, tapi perbandingannya itu seperti itu. Ya, jadi perbandingan antara jumlah uap dan jumlah cair pada posisi tadi itu dinyatakan dengan perbandingan panjang titik ini ke kiri uap ya dibandingkan yang titik ini ke kanan. Oke, nah tadi pertanyaan kembali lagi, kalau Anda menginginkan A itu banyak di uap, berarti nilai Y harus semakin ke kanan. Betul nggak? Nah, kalau nilai Y semakin ke kanan, dan Anda hanya melakukan 1 kali pemanasan, berarti ada 2 ya yang implikasinya. 1, nilai komposisi awal umpan itu harus cukup tinggi, berarti Z awal itu lebih di kanan. Z itu adalah fraksi campuran. Masih ingat ya? Fraksi di campuran. Titik tengah tadi menyatakan fraksi A di campuran pada kondisi di situ. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan Y itu tinggi, tapi hanya sekali kesetimbangan saja, berarti Z-nya sudah harus di kanan. Artinya umpan awal sudah harus punya banyak A. Kan nggak mungkin. Biasanya umpan itu hanya belum murni, atau belum konsentrasinya belum tinggi. Selain itu, kalau hanya 1 tahap saja, maka jumlah uap yang didapatkan itu akan sedikit. Ya, kalau Anda ingin konsentrasi Y-nya itu tinggi, ini jumlah uapnya itu sedikit. Tapi kalau Anda ingin jumlahnya itu banyak, biasanya konsentrasi yang didapatkan itu sedikit. Oleh sebab itu, proses distilasi dilakukan secara bertahap. Jadi, tahap-tahapannya itu apa? Atau sebenarnya apa yang terjadi di tiap tahap? Di tiap tahap ini, si cairan atau uap, ya, Anda kan ketika memanaskan, Anda dapat campuran uap dan cair. Ketika sudah terjadi campuran uap dan cairan, si uapnya Anda dinginkan. Kemudian dapat uap, didinginkan lagi. Demikian juga dengan cairannya. Cairannya dipanaskan. Didinginkan dan dipanaskannya dengan apa? Ya dengan satu sama lain. Ya, dengan zat yang sama, dengan bahan yang sama yang ada dari si umpan. Hanya Anda mengkontakkannya, Anda mencampurkannya, mendinginkan dan memanaskannya itu bertahap. Sehingga distilasi itu dilakukan secara bertahap. Karena dengan dilakukan secara bertahap, akan terjadi banyak kesetimbangan, di mana nanti makin ke kanan, itu A-nya akan semakin banyak, makin ke kiri, B-nya akan semakin banyak. Kira-kira gitu ya, prinsip distilasi bertahap untuk campuran 2 komponen. Nah, bentuk alatnya kira-kira seperti ini. Jadi ada kolom. Kolom itu nanti ada plat-platnya. Itu menyatakan tahapannya. Apa yang terjadi di setiap tahapan? Ya tadi, pertemuan antara cairan dengan uap. Uapnya didinginkan, cairannya dipanaskan. Setelah bertemu, apa yang terjadi? Terjadi kesetimbangan uap cair lagi. Sehingga yang A akan pindah ke uap, kemudian di tahap berikutnya terjadi kesetimbangan lagi, dan seterusnya. Makin atas, itu A-nya makin banyak, makin ke bawah, B-nya makin banyak, atau A-nya makin sedikit. Nah, umpan, ya di antaranya. Umpan masuk di antara tahap-tahap tadi. Tidak selalu harus di tengah. Oke, kemudian di atas, itu dilengkapi dengan yang namanya kondensor. Kondensor ini gunanya buat apa? Untuk mendinginkan uap,
sehingga produk atas bisa diambil dalam bentuk cairan. Sebagian cairan yang diperoleh dari kondensor itu akan kembali ke bagian atas untuk nanti ngalir ke bawah. Demikian juga di bawah, ini cairan, ini sebagian dipanaskan, sebagian diambil sebagai produk bawah, sehingga ini adalah cairan, kemudian nanti karena dipanaskan dia akan menjadi uap. Daerah kerja distilasi di mana? Di sini. Di sini. Artinya apa? Di setiap tahap, baik atas, tengah, bawah, maupun yang keluar, kondisinya adalah jenuh. Ya. Jadi, karena operasi distilasi itu berada dalam rentang ini ya, yang ini, maka kondisi dari zat atau ya campuran atau senyawa yang terlibat di dalam tahapan distilasi itu selalu berada dalam kondisi jenuh. Bisa cair jenuh, bisa uap jenuh, bisa di tengah-tengahnya. Oke, jadi fungsi tahap tadi untuk mengkontakkan cairan dengan uapnya, terjadi kontak, terjadi perpindahan karena ada kemudahan menguap komponen A, kemudian menjadi kesetimbangan, kemudian nanti pindah ke tahap berikutnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Ini mengulang apa yang dijelaskan minggu lalu. Ada pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa hasil setelah kondensor itu ada yang dikembalikan ke kolom distilasi lagi? Kenapa ada yang dikembalikan ke kolom distilasi? Iya. Kalau dikembalikan nanti nggak ada yang ngalir ke bawah. Kan Anda ya? Dari umpannya, Pak. Maksudnya? Kan umpannya belum mengalami kondisi kan umpannya cair ya. Maksudnya umpan itu kan pasti nanti sebagian juga ada yang ngalir ke atas, sebagian akan ngalir ke bawah. Betul. Tapi kan di atas belum ada yang aliran ke bawah. Untuk berkontak dengan fasa uap di tahap yang atas, ini kan harus ada fasa cair yang turun dari tahap atas ke bawah. Baik, Pak. Terima kasih. Kira-kira gitu ya. Iya. Jadi agar memang tercapai kesetimbangan antara si uap dengan cair di tiap tahap. Kalau ini nggak ada yang dikembalikan, ya lama-lama dia cuma yang ini sebagian lari ke atas, ini sebagian lari ke bawah, sudah. Ya, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Yuk. Pak mau bertanya, Ya. itu tuh di setiap tahapnya berarti temperaturnya beda-beda ya? Nah, terkait temperatur itu nanti akan berubah sesuai kesetimbangannya ada di mana. Ini kan profilnya. Jadi memang nanti di setiap tahap nanti akan punya profil temperatur yang beda. Betul. Oh, oke Pak, makasih. Kalau temperaturnya sama, nanti nggak setimbang, nggak terjadi kesetimbangan yang baru. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke modul 2 ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perancangan distilasi. Karena kita tahu bahwa kolom distilasi itu terdiri atas beberapa tahap. Kemudian di sini kita akan lihat
kita ingat kembali bahwa tujuan distilasi itu adalah Anda ingin memisahkan satu komponen. Kalau ini konteksnya campuran biner, berarti Anda ingin pisahkan atau Anda ingin menaikkan konsentrasi dari tiap-tiap komponen tadi ya. Yang A yang lebih mudah menguap itu ada di atas, lebih banyak. Yang B yang lebih susah menguap itu ada di bawah, lebih banyak. Nah, di sini Anda punya umpan. Oke, Anda punya umpan. Kondisi umpan itu bisa cair. Ya. Atau campuran uap dan cair. Oke. Kalau bottom-nya ini cair. Ya, ini bisa jadi umpan itu bisa kondisinya cair, bisa campuran uap dan cair. Kemudian bottom-nya itu bisa cair, umumnya cair ya, bottom itu cair. Nah, kemudian kalau di bagian atas ini bisa uap, bisa cair, bisa ini keseluruhan ya, takutnya di sini. Di sini bisa cair, bisa uap, bisa campuran uap cair. Ya, ini kondisi distilasi. Nanti tergantung di atas tadi namanya apa? Alat yang ini namanya apa? Kondenser. Di bawah namanya reboiler ya. Jadi kondenser itu nanti tergantung jenis kondensernya. Karena yang meninggalkan bagian atas distilasi itu pasti uap kan ya. Nah, nanti kalau tidak dikondensasi sama sekali, itu berarti fasanya tetap uap. Kalau dikondensasi secara total, atau yang disebut dengan total condenser, ini fasanya akan berubah menjadi cair. Tapi kalau dikondensasi secara parsial, atau partial condenser, maka fasa di distilat itu menjadi campuran uap dan cair. Nah, untuk merancang proses distilasi, Anda perlu tahu bagaimana kondisi umpan. Jadi biasanya dalam merancang distilasi, kondisi umpan itu diketahui. Kondisi umpan itu apa? Ya, berapa jumlah umpan yang Anda mau masukkan. Berapa laju alir umpan. Selain laju alirnya, molar ya, laju molar umpan, biasanya nanti perhitungannya dalam molar. Selain lajunya atau jumlahnya per satuan waktu, Anda tahu berapa konsentrasi zat yang mau Anda pisahkan atau komposisi umpan. Oke, satu di umpan. Yang kedua, dalam merancang distilasi, itu biasanya targetnya sudah ditetapkan. Jadi Anda sudah punya target, Anda mau mendapatkan A itu berapa banyak dengan konsentrasi berapa. Ya. Jadi berapa jumlah distilat dan konsentrasi distilat itu ditetapkan atau sudah diketahui. Diketahuinya dari mana? Ya, ini adalah target yang Anda inginkan. Oke, sehingga kalau kondisi umpannya tahu, kondisi distilat Anda targetkan, maka Anda bisa menghitung di bawah, di bottom, itu berapa. Laju alirnya berapa, komposisinya bagaimana. Oke, nah sehingga perancangan distilasi itu nanti ada dua ya, merancang proses distilasinya, juga merancang alatnya. Merancang proses itu nanti kita akan
menentukan untuk mencapai target, ya, untuk mencapai target yang diinginkan, berapa tahap yang harus ada di dalam kolom distilasi. Nah, kolom distilasi ini dibagi dengan dua bagian ya, ada tahap atas, ada tahap bawah. Atas itu A-nya semakin banyak, makanya namanya enriching. Yang bawah A-nya semakin sedikit, maka namanya stripping. Ini adalah permasalahan perancangan proses. Merancang proses ini adalah untuk memenuhi target perancangan tadi. Harus dapat berapa di atas? Konsentrasinya berapa di atas? Nah, selain merancang proses, jadi nanti di kuliah ini akan diberikan metode-metode untuk merancang bagaimana untuk menentukan jumlah tahap. Nah, selain merancang proses, distilasi kan ada bangunan fisiknya ya. Ada bentuk fisiknya, bentuknya kolom, ada tahap-tahapannya. Nah, tahapan ini kan nanti diwakili atau berbentuk tray. Ya, ada tray itu apa? Ada bagian-bagian bersusunnya gitu ya. Nah, di sini perancangan alatnya nanti dalam tugas perancangan kita akan melihat bagaimana menentukan jarak antar tray-nya. Jarak antar tahap. Lalu bagaimana konfigurasi tray-nya. Terus kolomnya seperti apa. Jadi nanti ada perhitungan-perhitungan yang perlu Anda lakukan selain untuk merancang prosesnya, tapi juga merancang alatnya. Nah, mungkin pas pertemuan pendahuluan sudah disampaikan sama Bu Yuni ya, jadi kalian jangan hanya fokus pada menghitungnya saja, oh pokoknya rumusnya ini, pakai, hitung-hitung ketemu angka, terus angkanya masukin untuk merancang. Nah, hati-hati, jadi ketika sudah mendapatkan hasil perhitungan, ini Anda perlu lihat apakah hasil hitungan ini secara realnya, secara bentuknya, itu masuk akal. Secara operasionalnya, apakah itu masuk akal? Jangan sampai Anda merancang distilasi, oh ternyata bentuknya nanti tiang bendera, gitu ya. Atau bentuknya ya yang aneh-aneh lah pokoknya. Atau kayak botol gitu ya. Ada diameter yang kecil, terus tahu-tahu membesar. Gitu. Nah ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi kembali lagi, jangan hanya terfokus pada rumus-rumusnya atau pada hitungannya, tapi Anda juga perlu mulai mengembangkan sense perancangan, engineering sense. Baik, kemudian kita lihat dulu ke perancangan proses ya. Sebelum kita bisa menentukan jumlah tahap, tadi kan tujuannya adalah menentukan jumlah tahap. Nah, ini kita perlu memastikan semua variabel ya yang tadi diperlukan dalam perhitungan. Variabelnya ini adalah dalam bentuk komponen yang nanti bisa disusun jadi neraca massa. Apa saja? Laju alir. Laju alir molar. Nah, laju alir ini Anda bisa hitung, atau neraca massa itu Anda bisa hitung ya dari persamaan sederhana saja ya, bahwa di sini yang masuk kan umpan, yang keluar adalah distilat dan bottom. Ini yang kita sebut dengan neraca massa total. Ingat lagi ya ilmu neraca massanya. Oke, nah selain neraca massa total, Anda juga bisa membuat neraca massa komponen A. Caranya bagaimana? Ya, masing-masing laju alir molar ini Anda kalikan dengan fraksi molnya. Ini adalah laju alir A di umpan, ini laju alir A di distilat, ini adalah laju alir A di bottom. Dua-duanya harus terpenuhi. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, Pak, izin bertanya. Yang rumus ZF kali F sama dengan XDD plus XBB itu karena dalam kesetimbangan ya, Pak? Ini belum kesetimbangan, ini ya neraca saja. Bahwa kalau Anda, neraca massa Anda masih ingat ya, massa masuk harus sama dengan massa keluar. Yang F sama dengan D plus B itu kan berarti totalnya, A dan B. ZA. Oh, ya. Sementara kalau yang bawah itu hanya dilihat dari ZA.
bahwa laju alir massa A yang masuk di umpan, di F, ini kan umpan, itu akan sama dengan A yang ada di distilat ditambah A yang ada di bottom. Ini semua A. Neraca, komponen massa, komponen A. Ya, jadi ini belum ke kesetimbangan. Ini neraca massa sederhana saja. Oh ya Pak, maaf tadi saya lupa bertanya. Kalau misalnya di due line, di bubble line, itu tuh berarti ZA itu sama dengan XA ya Pak? Oke. Saya coba gambar di sini ya. Ini gitu ya. Di due atau di... Kan Anda punya campuran umpan ya dengan fraksi A di campuran sebesar Z. Terus Anda panaskan, gitu kan? Pertanyaan Anda adalah, apakah pada saat saturated liquid itu apakah ZA sama dengan XA? ya, pada saat saturated liquid, ZA sama dengan XA. Kenapa? Karena ini masih sama-sama cair. Ya, cairannya belum ada yang, walaupun sudah terbentuk satu titik lembung, tapi ya negligible kan ya jumlahnya. Nah, kemudian di situ kan fasanya tetap cair. Ya berarti komposisi dari zat A di cairan, walaupun dia tadi belum jenuh di kondisi awal gitu ya, sampai dia keadaan cair jenuh, fraksinya ya sama kan? Betul nggak? Kalau Anda tarik ke atas, mau di uap jenuh, mau di campuran uap cair jenuh, komposisi A di campuran, ya sama gitu kan. A-nya nggak kemana-mana soalnya kan. Ini Anda hanya memanaskan. Kemudian setelah dipanaskan, dia mencapai kondisi cair jenuh, dipanaskan lebih lanjut, dia mencapai kondisi campuran uap cair jenuh, dipanaskan lebih lanjut, dia menjadi kondisi uap jenuh. Hanya saja yang menjadi beda adalah di tengah-tengah ada yang jadi uap, ada yang jadi cair. Tapi kalau sebagai campuran, jumlah A-nya berubah nggak? Enggak kan? Iya, Pak. Ya, karena jumlah A-nya nggak berubah, ya berarti fraksi A di campuran sama. Hanya saja tepat di sini, di bubble point, itu XA akan sama dengan ZA. Di dew point, X di A akan sama dengan ZA. Karena sudah jadi cair semua atau sudah jadi uap semua. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi pertama Anda harus menentukan parameter-parameter dari distilasinya. Nah, parameternya apa? Itu adalah laju alir. Laju alir, kemudian Anda dari laju alir, kalau sudah tahu, ya laju alir, komposisi di umpan Anda tahu. Karena ya Anda pasti ketika mau merancang distilasi, Anda sudah tahu kondisi umpannya seperti apa. Jumlahnya seberapa banyak, komposisinya seberapa banyak. Kemudian Anda ingin distilasikan. Di distilat Anda ingin berapa banyak dan komposisinya berapa banyak. Maka Anda bisa susun neraca massa. Neraca massa Anda bisa susun yang total dan yang komponen. Pak mau nanya. Kalau tadi kan itu ada tahap bagian atas sama tahap bagian bawah. Itu tuh batasnya ada batasnya gitu nggak, Pak? Antara tahap atas sama tahap bawah? Ada batasnya, tahap di mana umpan masuk. Oke. Ya, jadi yang disebut dengan tahap atas itu adalah tahap umpan masuk ke atas, tahap bagian bawah ya tahap umpan masuk ke bawah. Tahapnya adalah tahap di mana umpan masuk. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Di atas itu kan
uap ya yang bergerak ke atas, sehingga uap itu nanti akan keluar di bagian atas. Fasanya apa? Uap jenuh. Ya, Anda ingat lagi ya, di distilasi ini kita bekerja pada daerah jenuh. Daerah jenuh ya daerah yang diarsir ini. Bisa uap jenuh saja, bisa cair jenuh saja, atau campuran. Oke, kembali saya ingatkan, karena distilasi itu bekerjanya di daerah yang diarsir ini, masih ingat ya, semakin miring diagonalnya, dan semakin gendut daerahnya, maka keleluasaan Anda untuk melakukan distilasi itu semakin tinggi atau semakin bagus. Karena apa? Pemisahannya akan menjadi lebih baik. Kenapa pemisahannya lebih baik? Atau ya pemisahannya akan menjadi lebih baik ya, karena nanti kan yang terpisah menjadi uap dan yang terpisah menjadi cair itu jumlahnya akan menjadi relatif menjadi lebih banyak kalau daerahnya lebih luas. Selain itu, nanti Anda juga lihat kalau Anda bayangkan dari gambar yang tadi ya, yang ada tahapan banyak, semakin besar luasan daerahnya, nanti kita bisa lihat jumlah tahapnya itu akan menjadi semakin sedikit. Kalau semakin sedikit, jadi artinya dengan satu tahap pemisahan atau satu tahap keseimbangan saja, Anda sudah bisa memisahkan dengan lebih baik. Beda kalau kurvanya landai, cenderung lurus, terus daerahnya sempit. Ya. Anda bandingkan kurvanya ini begini, terus daerahnya gendut, dengan kurvanya lurus, terus daerahnya sempit. Ini kan kemudahan pemisahannya itu jauh lebih sulit. Nah, itu saja diingatkan, nanti ke belakang ini akan kita lihat efeknya terhadap perhitungan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Pak, izin bertanya Pak. Zuma 103, jadi itu Pak, di kolom distilasi itu emang secara otomatis kayak secara natural dia semakin lama semakin dingin atau didinginkan paksa ya Pak, tiap traynya itu ya Pak? Ya, yang mendinginkan adalah kan gini. Oke, ini saya nyambung ke penjelasan saya selanjutnya ya. Jadi ketika si uap itu keluar dari bagian atas atau keluar di bagian atas itu kan fasanya uap. Oke, uap ini akan melewati yang namanya kondenser. Kalau melewati kondenser, dia didinginkan kan, sehingga nanti uap ini akan berbentuk ya tergantung jenisnya ya. Kita anggap ini sekarang adalah total kondenser. Maka yang tadinya uap jenuh itu akan berubah menjadi cair jenuh. Maaf, ini gambarnya kok ya. Ya, jadi kalau Anda punya total kondenser, maka si uap jenuh tadi akan berubah menjadi cair jenuh. Nah, kalau di diagram TXY, kalau uap jenuh itu di sini, kalau Anda dinginkan atau Anda kondensasi menjadi cair jenuh, dia geraknya kemana? Ke kiri, vertikal ke kiri, horizontal ke kiri, atau vertikal ke bawah? Ke bawah Pak, vertikal. Vertikal ke bawah. Oke, ya. Jadi ketika berubah dari cair jenuh, uap jenuh ke cair jenuh, dia akan ke bawah. Artinya temperatur turun, kan? Nah, temperatur turun, jadi cair, dikembalikan sebagian. Ketemu dengan uap yang ada di tahap paling atas. Akan terjadi kesetimbangan. Nanti cairannya pasti temperaturnya akan makin turun. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini yang ke atas, uapnya akan semakin panas. Jadi ya, otomatis gitu ya. Otomatisnya kenapa? Karena peristiwa kesetimbangan tadi. Bahwa kalau sudah ada kesetimbangan, itu pasti akan ada perubahan komposisi, baik yang di uap maupun yang di cair, kemudian juga ada perubahan temperaturnya. Gambar yang tadi, yang tangga tadi, kan temperatur berubah, komposisi berubah, dan saling berkontak, sehingga nanti akan menyebabkan perubahan temperatur dan perubahan komposisi lagi, kalau pindah tahap lagi, berubah lagi, dan seterusnya. Memang seperti itu prinsip distilasinya. Oke Pak, makasih. Oke. Nah, Saya boleh bertanya Pak? Yuk, silakan.
Berarti pemanasannya cuma di yang reboiler di bawah sama mungkin pas lagi umpan masuknya sebelumnya dipanasin dulu ya, Pak? Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya masih agak kurang kebayang gitu, Pak. Pas lagi tadi itu kan ada reflux tuh dari yang kondenser atas. Itu kan berarti untuk komposisi A-nya udah banyak ya, Pak. Terus pas udah dimasukin tuh mekanisme kesetimbangannya gimana ya supaya jadi yang atas tuh lebih banyak A-nya gitu, uap jenuhnya. Pak, saya kayak kurang kebayang dari diagram apa tuh namanya, diagram kesetimbangan fasanya, Pak. Oke, sebetulnya nanti soal reflux akan kita bahas lebih lanjut ya di pembahasan yang lebih di belakang. Bentar. Ini suara saya masih kedengeran kan ya? Masih, Pak. Di kok. Oke. Nah, di atas, kalau satu kali, ini kita bayangkan refluksnya belum jalan ya. Kalau Anda dapatkan refluksnya belum jalan, itu berarti uap di atas kan konsentrasi A-nya itu belum tinggi. Ya kan? Ya walaupun sudah naik, konsentrasi A-nya belum tinggi, atau kalau toh konsentrasi A-nya belum sudah relatif tinggi, jumlahnya masih sedikit. Jadi Anda diinginkan kembalikan sebagian agar nanti bisa melakukan kesetimbangan lagi dengan tahapan yang di paling atas. Jadi ini nilainya apa ya? Tidak selalu langsung mencapai nilai yang tertinggi targetnya tadi. Oh ya, kebayang Pak, kebayang. Mungkin harus ada analogi sebelum ada reflux ya Pak ya? Ya, Oke, jadi Pak. kalau sudah berjalan seperti ini kan prosesnya continue kan ya, berarti nanti sudah steady state. Kalau sudah steady state, ya berarti nanti akan tercapai nilai D dan XD. Tapi sebelum tercapai steady state, refluxnya belum jalan, atau ketika refluxnya masih pertama kali jalan, ya nilai D dan XD-nya belum tercapai di nilai target. Oke. Kalau boleh konfirmasi, berarti waktu sebelum reflux pertama banget, itu misalnya yang tadi itu ya, misalnya satu kali pemisahan. Kayak satu kali, baru kan mungkin yang di condensing, yang kita ambil dari kondenser tuh kan dia mungkin lebih banyak dari A-nya, terus kita ulang terus sampai emang kayak uap jenuh yang di atas tuh yang makin murni A-nya gitu ya Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Atau sebetulnya ketika belum, ini memang agak susah dibayangkan prosesnya sebelum tercapai kondisi steady ya. Jadi kalau hanya masuk saja, kan tentunya dia tidak akan naik kalau tidak ada pemanasan. Jadi memang harus ada pemanasan di awal, gitu kan? Nah, nanti begitu dia sudah memanas, sebagian sudah berubah menjadi uap, uapnya naik ke atas, sebagian yang cair itu lari ke bawah. Nah, nanti ya tergantung seberapa besar laju pemanasannya, seberapa panas yang diberikan, uapnya terbentuk seberapa banyak. Jadi ya balik lagi ke diagram TXT-nya. Nanti kondisi pemanasan awal, si campuran uap cairnya itu ada di posisi mana. Ya, misalnya pemanasan awal ada di sini, ya berarti Anda dapatkan Y-nya berapa, X-nya berapa. Kalau dia hanya lari ke atas, kan belum terjadi tahap ya. Kalau belum ada yang kontak ke bawah, betul nggak? Iya, betul-betul, Pak. Nah, berarti ya, itu sebenarnya belum terjadi kesetimbangan multi tahap. Baru sekali kesetimbangan. Baru nanti setelah di atas, Anda balikan sebagian cairannya, temperaturnya turun, ya, baru nanti mulai terjadi kesetimbangan. Makin lama, ya itu kondisi transient tapi masih ya. Jadi kondisi transient seperti itu masih terjadi sampai tercapai kondisi tunak, steady state, baru nanti akan tercapai kondisi yang diinginkan.
distilat jumlahnya berapa, D-nya berapa. Nah, perhitungan-perhitungan ke belakang ini memang sudah mengasumsikan kondisinya sudah tunak. Oke, baik Pak. Tahapannya sudah jalan sempurna gitu ya. Anda sudah mendapatkan umpan dan bottom product yang sesuai yang diinginkan. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke. Ada lagi? Ternyata cukup banyak pertanyaan. Silakan. Ada yang mau diperjelas? Nah, sekarang sedikit melanjutkan. Di atas itu ada uap jenuh. Uap jenuhnya mau dicairkan pakai kondenser. Nah, pendinginnya biasanya ya bisa pakai air pendingin atau refrigeran gitu ya. Anda sudah belajar proses perpindahan panas, maaf ya. Jadi karena Anda menggunakan air pendingin, maka Anda harus perhatikan berapa satu, Anda harus perhatikan kondenser itu menggunakan media pendingin apa. Oke. Kalau Anda hanya menggunakan air pendingin itu temperaturnya berapa sih? Paling 5 derajat sampai 10 derajat gitu ya. Nah, Anda harus perhatikan atau Anda harus terkait perancangan ya, di keluaran temperatur dari uap jenuh yang keluar itu harus dipastikan memang bisa didinginkan dengan air pendingin tadi. Bayang nggak? Jadi di proses distilasi ini Anda juga menetapkan selain tadi ya laju alir umpan, komposisi umpan, laju alir distilat, komposisi distilat, Anda juga perlu menetapkan berapa temperatur di uap ketika keluar di bagian atas. Kenapa perlu ditentukan? Atau kenapa perlu ditetapkan? Agar dia bisa dicairkan. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tadi dia cair jenuh, dia kan mau didinginkan menjadi, tadi dia uap jenuh, mau didinginkan menjadi cair jenuh. Nah ini perlu dipikirkan, berapa sih temperatur uap jenuh yang akan keluar di bagian atas. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi, bisa nggak dia dijadikan cairan. Oke, nah biasanya kalau menggunakan air pendingin sebagai media pendingin kondenser, ini air pendinginnya ini nanti setelah menyerap panas itu akan naik ya sekitar 10 derajat Celcius gitu ya. Nah sehingga temperatur uap jenuh yang keluar itu temperaturnya perlu diatur. Padat sehingga ketika nanti berkontak dengan air pendingin dia bisa jadi cair jenuh. Jadi ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas panas dari si air pendingin dan si senyawa yang ada di distilasi tadi. Nah, bagaimana Anda mengatur atau mengatur si temperatur yang keluar dari bagian atas kolom? Dengan cara mengatur tekanan. Ya. Jadi selain laju alir masuk, komposisi umpan masuk, tekanan kolom itu juga ditetapkan. Kira-kira gitu. Karena dengan menentukan tekanan kolom, maka Anda bisa menentukan temperatur uap jenuh yang keluar. Taunya dari mana? Ya dari narik garis TXY tadi, secara bertahap tadi kan. Temperatur uap jenuhnya berapa, sehingga uap jenuh tadi bisa dijadikan cairan jenuh. Oke, bisa dipahami? Kalau diprofilin ya seperti ini ya. Jadi T1 itu adalah
temperatur dari si uap jenuh, ini T1, kemudian T0 itu adalah temperatur dari si cairan jenuh. Ini T0. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Baik, kalau sudah jelas, ini sudah hampir jam 3 ya, sudah hampir full 1 jam. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan perkuliahannya besok pagi ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.